Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Teman-teman, sahabat-sahabat, kawan-kawan mata kuliah Sosiologi Hukum. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang beberapa aliran-aliran pemikiran yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum. Jadi ada beberapa pengaruh. Pengaruh itu dilatar belakangi oleh suatu pemikiran dari sebuah aliran-aliran sehingga terbentuklah yang namanya sosiologi hukum. Maka hari ini tema kita adalah aliran-aliran pemikiran yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum. Apa saja aliran-aliran tersebut? Di sini kita akan mengurai dari 5 aliran yang ada. Yang pertama yaitu adalah aliran formalistis. Yang kedua adalah aliran sejarah dan kebudayaan. Yang ketiga aliran utilitarianisme. Yang keempat adalah aliran sosiologikal. Dan yang kelima adalah aliran realisme hukum. Jadi 5 aliran inilah yang mempengaruhi terhadap terbentuknya kodifikasi yang mengalir kepada yang namanya sosiologi hukum. Kita bahas yang pertama dulu tentang aliran formalistis. Aliran formalistis ini dikemukakan oleh John Austin dan Hans Kelsen. Menurut Austin, hukum itu merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Hukum adalah perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir. Perintah misalnya perintah melakukan, menindak dan sebagainya oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Austin juga beranggapan bahwa hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup. Hukum menurut dia dibagi dalam 2 bagian, yaitu hukum yang dibuat oleh Tuhan dan hukum yang dibuat oleh manusia. Jadi tidak terlalu ateis lah, dia masih mengakui ada suatu hukum yang dibuat oleh Tuhan. Hukum yang dibuat oleh manusia menurut dia dapat dibedakan dalam pertama itu hukum yang sebenarnya, yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya, dan hukum yang disusun oleh individu-individu guna melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Itu yang pertama, yaitu tentang hukum yang dibuat oleh manusia. Yang kedua, hukum yang dibuat oleh manusia yaitu hukum yang tidak sebenarnya. Hukum yang tidak sebenarnya bukanlah merupakan hukum yang secara langsung berasal dari penguasa, akan tetapi merupakan peraturan-peraturan yang disusun oleh perkumpulan-perkumpulan atau badan-badan tertentu. Itu kalau menurut pemikiran Austin. Berbeda dengan pemikirannya Hans Kelsen. Dia beranggapan bahwa suatu sistem hukum sebagai suatu sistem pertanggapan dari kaidah-kaidah, di mana suatu kaidah hukum tertentu
akan dapat dicari sumbernya pada kaidah hukum yang lebih tinggi derajatnya. Kaidah yang merupakan puncak dari sistem pertanggapan itu dinamakan kaidah dasar atau Grundnormen, yaitu kaidah dasar tersebut merupakan dasar dari segenap penilaian yang bersifat yuridis yang dimungkinkan di dalam suatu tertib hukum dari suatu negara-negara berbeda dengan negara yang lainnya. Kelsen juga menyatakan bahwa hukum berdiri sendiri terlepas dari aspek-aspek kemasyarakatan yang lain. Teorinya bertujuan untuk menunjukkan apakah hukum positif dan bukan apa yang merupakan hukum yang benar. Itu pemaparan dari aliran formalistis yang dipelopori oleh John Austin dan Hans Kelsen. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang aliran sejarah dan kebudayaan. Aliran ini mempunyai pendirian yang sangat berlawanan, sangat merupakan aliran yang formalistis. Karena aliran ini justru menekan, kenapa kok disebut formalistis? Karena aliran ini justru menekankan bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan di mana hukum tersebut timbul. Seorang tokoh terkemuka dari aliran ini adalah Friedrich Karl von Schlick. Dia lahir pada tahun 1779 dan meninggal pada tahun 1861, yang dianggap sebagai pemuka ilmu sejarah hukum. Von Schlick berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat. Dia berpendapat bahwa semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan. Hukum berasal dari pembentukan undang-undang. Kelemahan dari teori von Schlick ini terletak pada konsepnya mengenai kesadaran hukum yang sangat abstrak. Tetapi teori ini diakui oleh tokoh-tokoh teori sosiologi seperti Emil Durkheim dan Max Weber yang menyadari betapa pentingnya aspek-aspek kebudayaan dan sejarah untuk memahami gejala hukum dalam masyarakat. Ini aliran dari sejarah dan kebudayaan. Yang ketiga, tadi yang pertama kita mengupas tentang aliran formalistis, yang kedua barusan kita mengupas tentang aliran sejarah dan kebudayaan, maka yang ketiga kita akan mengurai tentang aliran utilitarisme. Ini dipelopori oleh Jeremy Bentham dan Rudolf von Lering. Bentham menekankan pada apa yang harus dilakukan oleh satu sistem hukum dengan prinsip yang ia gunakan, yaitu bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung pada apakah perbuatan tersebut mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Selanjutnya, ia mengemukakan bahwa pembentuk hukum harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga-warga masyarakat secara individual. Di sisi lain, Lering di dalam bukunya dia beranggapan bahwa hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat di mana mereka menjadi warganya. Inilah aliran yang ketiga, yaitu aliran utilitarianisme. Yang keempat adalah aliran sociological jurisprudence. Aliran sociological jurisprudence ini dipelopori oleh Eugen Ehrlich
dia beranggapan bahwa sebagai sociological jurisprudence, ajarannya Ehlis ini berpokok pada pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup atau living law. Ia menyatakan bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, atau dengan apa yang disebut oleh para antropolog sebagai pola-pola kebudayaan atau kultur patterns. Ehlich mengatakan bahwa pusat perkembangan dari hukum terletak di masyarakat itu sendiri. Tata tertib dalam masyarakat didasarkan pada peraturan-peraturan yang dipaksakan oleh negara. Teori ini juga mempunyai kelemahan, yaitu adalah menentukan ukuran-ukuran apakah yang dapat dipakai untuk menentukan suatu kaidah hukum itu benar-benar merupakan hukum yang hidup dan dianggap adil. Itu merupakan suatu kelemahan yang diketahui. Rocio Pon dari Amerika Serikat, dia berpendapat bahwa hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, dan tugas dari ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka yang mana kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal. Pon menganjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses law and action yang dapat dibedakannya dengan hukum tertulis, yaitu law in the books. Ajarannya tersebut diperluas sehingga mencakup masalah keputusan-keputusan pengadilan serta pelaksanaannya, dan juga antara isi suatu peraturan dengan efek-efeknya yang nyata. Pon mengakui bahwa hukum hanyalah merupakan salah satu alat pengendalian sosial atau social control, bahkan selalu menghadapi tantangan dari pertentangan kepentingan-kepentingan. Pon juga menekankan betapa pentingnya penelitian yang berasal dari ilmu-ilmu sosial dalam proses pengendalian. Itu dari aliran sociological jurisprudence. Yang kelima, ada yang namanya aliran realisme hukum. Aliran realisme hukum ini dipelopori oleh 3 orang. Yang pertama itu Karl Llewellyn, yang kedua Jeremy Frank, dan yang ketiga adalah Holmes. Agak sulit memang menyebut nama orang barat ini. Ketiganya ini terkenal dengan konsep yang radikal tentang proses peradilan, dengan menyatakan bahwa hakim-hakim tidak hanya menemukan hukum, tapi bahkan membentuk hukum. Keputusan-keputusan hakim itu seringkali mendahului penggunaan prinsip-prinsip hukum yang formal. Keputusan hukum pengadilan dan doktrin hukum selalu dapat perkembangan untuk menunjang perkembangan atau hasil-hasil proses hukum. Holmes dalam sebuah karyanya, ia menyatakan bahwa kewajiban hukum hanyalah merupakan suatu dugaan apabila seorang berbuat atau tidak berbuat, maka dia akan menderita sesuai dengan keputusan suatu pengadilan. Sedangkan Karl Llewellyn lebih menekankan pada fungsi lembaga-lembaga hukum. Tugas pokok dari pengadilan adalah menetapkan fakta dan konstruksi dari kejadian-kejadian yang telah lampau yang menyebabkan terjadinya perselisihan. Inilah 5 aliran-aliran yang mempengaruhi pola pikir terbentuknya suatu ilmuwan baru yang disebut dengan sosiologi hukum. Seperti mana yang sudah saya paparkan di beberapa pertemuan awal itu, bahwa ada 2 konsentrasi tentang mata kuliah sosiologi hukum ini, karena sebetulnya sosiologi hukum ini
merupakan dua perpaduan dari keilmuan yang sifatnya sosiologi dan keilmuan yang sifatnya hukum. Jadi dua perbedaan sebetulnya antara antara sosiologi dan hukum. Lalu ketika sudah terbentuk yang namanya sosiologi hukum, maka ada beberapa aliran-aliran yang memang mempengaruhi pola pikir terhadap terbentuknya pola pikir terhadap isi-isi dari sosiologi hukum tersebut. Maka jangan heran kita kalau pembahasan kita tentang aliran ini agak jelimet, ya karena persoalan yang sangat panjang lah. Ya, ini mungkin sedikit pemaparan dari saya tentang aliran-aliran yang mempengaruhi terhadap isi dari sosiologi hukum. Mudah-mudahan tidak sulit untuk dipahami, karena dari 5 aliran ini sebetulnya kita hanya sekedar mengetahui saja, oh ini yang disebut dengan beberapa aliran-aliran yang mempengaruhi terhadap pola pemikiran yang ada di sosiologi hukum. Yang terpenting bagi kita substansinya adalah kita tidak kaku terhadap konsentrasi keilmuan dari sekian banyak keilmuan yang mempengaruhi terhadap sosiologi hukum ini. Kita tidak boleh kaku hanya berpatok pada sosiologi saja, dan kita tidak boleh kaku terhadap posisi hukum saja. Dua-duanya ini menjadi satu kesatuan sehingga terbentuknya sosiologi hukum. Ya, jika ada beberapa yang masih janggal, monggo saling berbagi pemikiran. Apa yang bisa saya jawab, insya Allah akan saya jawab. Yang masih belum bisa saya jawab, mohon waktunya agar saya mampu untuk menjawab. Mungkin itu aja yang penyampaian pada siang hari ini. Mudah-mudahan sedikit dari materi ini bisa memberikan kemanfaatan bagi saya secara pribadi dan teman-teman semua. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.